Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau pada saat ini kita kembali lagi dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 12 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, berarti Abraham sudah berada di Kanaan, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan maka tema kita sebagai anak Tuhan tinggal sebagai orang asing itu sangat kental sekali dalam kebenaran firman Tuhan, karena jelas sekali kita bukan berasal dari dunia ini, kita adalah anak-anak Tuhan. Maka dari itu kita tidak bisa jadi sama dengan dunia ini. Dikatakan oleh firman Tuhan kita adalah orang asing. Nah, dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia tinggal di Mesir sebagai orang asing, apa yang dapat kita pelajari dan apa yang seharusnya kita lakukan. Tapi di sini kita melihat bersama-sama bagaimana sebagai orang asing tentu kita merasa tidak nyaman, karena mungkin kita merasa sendirian, kita merasa harus menjadi berbeda sendiri. Dan itu yang dialami oleh Abraham, itu dialami oleh setiap dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan kalau misalnya kita ingat dalam kitab Yohanes, maka Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada setiap dari kita bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita tinggalnya di surga. Warga negara kita itu adalah warga negara surga. Dan Tuhan Yesus bilang, maka dari itu kalau dunia itu membenci kamu, itu sudah lumrah, itu masuk akal, dan itu yang memangnya seharusnya terjadi. Kalau misalnya sebaliknya dunia cinta kepada kita, kita nyaman tinggal di dalam dunia ini, tanda tanya besar. Apakah kita selama ini sudah menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh atau tidak? Lalu bagaimana dong? Susah dong kalau kita tinggal sebagai orang asing di dunia ini. Banyak orang yang tidak suka dengan kita karena kita mengikut Kristus dalam hidup setiap dari kita. Nah, inilah indahnya hidup bersama dengan Kristus. Memang kita adalah orang asing. Tuhan Yesus saja kalau misalnya kita lihat dalam kitab Yohanes dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya, orang-orang di dalam dunia ini, menolaknya, tidak menerimanya. Tapi dia tetap melakukannya karena dia mengasihi setiap dari kita. Dan begitu juga dengan setiap dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Kristus. Kita perlu sadar bahwa yes, memang kita adalah orang asing, tetapi kita tidak sendirian. Mungkin kita merasa banyak orang yang tidak suka dengan kita, tapi kita tidak pernah sendirian. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu adalah Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu beserta dengan setiap dari kita. Dalam keterasingannya kita, dalam kesendiriannya kita, itu juga yang dialami oleh Kristus di atas kayu salib. Bagaimana dia terasing, dia sendirian, dia ditinggal oleh orang-orang banyak. Bahkan para murid Petrus yang berkata, aku akan bersama-sama denganmu sampai mati. Dan yang mengkhianatinya sebanyak 3 kali, tapi Yesus tetap melakukannya. Yesus tahu semuanya itu, tapi Yesus tetap melakukannya karena dia mengasihi setiap dari kita. Saudara-saudara, saya tidak tahu gimana kondisi hidup kita saat ini. Apakah mungkin kita merasa sedang terasing, kita sedang merasa sendirian, tapi ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau sekarang mungkin kami merasa sendiri, tapi kami tidak sendiri karena Engkau selalu bersama dengan kami. Ingatkan kami ketika kami menjalani aktivitas kami bahwa Engkau ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan fakta itu sudah cukup bagi kami untuk terus melangkah di dalam ketaatan memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.